Kita percaya kita udah hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, kami mau datang, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang sudah Tuhan nyatakan sepanjang hari ini sampai hari ini kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan, kami setiap hari kami selalu berkata kepada Engkau. Kami selalu percaya ada campur tangan-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan ada perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun atas semuanya. Biarlah berkenan Tuhan mengampuni kami malam hari ini, sehingga layakkan kami Tuhan malam hari ini kami itu datang dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Sebagai hamba Tuhan, malam hari Tuhan, kami menguasai, mengambil alih tempat ini dari muka, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, di dalam nama Yesus. Segala kuasa bukan dari Engkau, kami usir keluar daripada tempat ini. Kami mengambil alih, kami menggunakan hadirat kuasa Roh Kudus itu datang di tempat ini untuk kami boleh terus berharap kepada Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus ini menguduskan kami, menyucikan kami, menguatkan kami malam hari ini untuk kami datang memuji kepada-Mu Tuhan. Dan kepada saudara-saudara kami yang dalam perjalanan tempat ini, Tuhan sertai mereka di dalam perjalanan mereka, bahkan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah malam hari ini kami boleh datang kepada-Mu dengan segala ketulusan hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala semuanya Tuhan Yesus. Mari umat percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Di dalam
buat kasih pemeliharaan. Terima kasih Bapak buat setiap apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan dari hati kami pada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami memberikannya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan siap memberikan yang terbaik buat Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Kita bangkitkan berdiri. Kami memberikan persembahan. Shalom. Sama semangat. Shalom. Yang belakang suaranya mana? Shalom. Ada semangat? Ada semangat? Amin. Saya tanya kabarnya hari ini gimana? Kalau yang sebelumnya luar biasa atau nggak luar biasa? Luar biasa gitu ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Lagi. Senyumnya mana coba? Senyumnya mana? Coba senyum ke satu sama lain biar cair dulu. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Baiklah, jadi kan pujian buat Tuhan harus semangat, gak boleh lesu kayak beban berat banget ya, gak boleh dibawa, boleh sih dibawa ke sini tapi gak boleh terlalu dilihatin. Nanti kita mau dapat berkat kan hari ini, amin. Amin. teduhkan hati kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa
Tuhan, kami percaya Tuhan kau bergerak dan kau bekerja dalam pertemuan kami saat ini. We believe Lord Bible say 2 or 3 gathered by my name. Kami percaya, kita berkata, dua tiga orang berkumpul dalam namaku aku hadir. Your presence are there. Your presence are Hadiratku there. hadir. You always bring amazing things. Kau selalu membawa hal-hal yang ajaib. So I pray, Lord, you put that seed in them and they will grow and bless. Jadi aku berdoa Tuhan kau memberikan benih-benih itu dalam hati mereka dan mereka bisa bertumbuh dan berkati Tuhan. I send everything in your hand. Kami serahkan semuanya ke dalam In tangan. Jesus' name I Dalam pray. nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Okay, how are you, my dear brothers and sisters? Selamat pagi saudaraku sekalian. How are you? Bagaimana kabarnya? Good? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Amen. Hallelujah. See, every time as we get the presence of God, God always make us luar biasa. Setiap kali kita berkumpul dalam hadirat Tuhan bersama-sama seperti ini, Tuhan selalu menjadi luar biasa. Amen. Hallelujah. So, Hallelujah. there's a purpose, there's a reason why God bring us together. Ada tujuan, ada maksud di balik Tuhan mengumpulkan kita semua hari ini. God want to work in our life. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Amen. Hallelujah. See, this is the season where going to speak to us. Ini adalah musim di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. God want to make us understand Tuhan mau membuat kita mengerti what are the things the Lord given to us apa yang Tuhan mau berikan kepada kita that what we lost dan apa yang kita kehilangan and Lord return back there. akan dikembalikan kembali. Amen. Hallelujah. Okay, turn with me. Genesis chapter 1 verse 27. Pasal 1 ayat yang ke-27. Amen. Hallelujah. Bible say here, so berkata, God created man in his own image. Tuhan menciptakan manusia dalam gambarnya. Amen. Hallelujah. Bible say God created human being as his own image. Tuhan berkata, Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Hallelujah. So it means Hallelujah. you and me, we are in his image. Jadi saya dan Anda, kita semua ada dalam gambarnya. Amen. Serupa dengan gambarnya. Betul? Betul ya? Ya, kita semua image siapa? Image Tuhan. Amen. Haleluya. Ya, ada orang Papua di sini? Ada orang Papua? Hah? Sudah pulang pastor baru pulang. Hah? So, pulangnya hari apa? Sudah balik ke Papua? Ya, balik ke Hah? Papua. Balik Papua. Baru balik ke Papua. Okay, hallelujah. Okay, so Bible say Kita berkata, we all in His image. Kita semua ada dalam gambarnya. Right, hallelujah. Why God never make us any other image? Kenapa Tuhan tidak membuat kita dalam gambar yang lain? Alright, hallelujah. Kalau His image, any other image, maybe we don't have that authority or dominion over anything. Kalau kita dibuat dalam gambar yang lain, kita nggak punya otoritas dan kita nggak punya dominasi seperti yang kita punya saat ini. Amen. So God always make us with according in His image, Jadi Tuhan selalu membuat kita serupa dengan gambarnya. and He give us that something that very important. Dan Tuhan membuat kita dan memberi kita sesuatu yang sangat penting. So verse 27 said we create in His image. Jadi ayat 27 ini berkata, Tuhan membuat kita dalam gambarnya, Verse- menurut gambarnya. Verse 28. Ayat yang 28, And God blessed them. dan Tuhan memberkati mereka. Amen. Hallelujah. So God bless who? Siapa yang Tuhan berkati? Who? Siapa yang Tuhan berkati? Huh? Huh? Kita, mereka kita, manusia. Manusia. Amen. Hallelujah. So not only God create human being, that's Adam and Eve. Yeah. And Jadi, now, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. yeah, verse 28 said that God bless them. Tapi di ayat 28 Tuhan juga mengatakan dia memberkati mereka. Right? If God bless them means, Jika Tuhan memberkati mereka, if God bless them, jika Tuhan memberkati mereka, mean what is the meaning? apa artinya? Blessing. Berkat, Bless her. berkat, Bless her. berkati dia, Bless her. berkati dia. What's the meaning? Bless. Apa artinya berkati dia? Bless. Blessing. Berkat. Amen. Okay, maybe you're confused, yeah? Okay, God bless you, bless them. Tuhan memberkati kalian, memberkati And mereka. God said to them, Dan Tuhan berkata kepada mereka,
God blessed her, Tuhan memberkati dia, and God said to her. dan Tuhan berkata kepadanya. Amen. Hallelujah. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. Amen. When God said to them, be fruitful Saat Tuhan berkata kepada mereka beranak and be cuculah multiply. dan bertambah banyak. Amen. Okay. So when God created them in His image, Saat Tuhan menciptakan mereka dalam gambar and God blessed dan Tuhan memberkati and multiply dan bertambah banyak and fruitful. dan beranak cuculah. Amen. Fruitful. Beranak cuculah. Fruitful. Tapi kalau yang fruitful berbuah ya. Berbuah. Mungkin bahasa Indonesia agak beda ya. Amen. So he say, amen. Multiply and fruitful. Dia berkata berbuah dan bertambah banyak. Mean the first word when God bless them and say multiply and fruitful. Bertambah banyak dan berbuah. Okay. Now I want to ask you, Sekarang saya mau bertanya kepada what are the area we multiply and fruitful? di area mana kita bertambah banyak dan berbuah? Okay, first I ask you, what are the area God said multiply? Di area apa? Di area lain apa yang Tuhan berkata bertambah banyak? Okay, if I say multiply, Kalau saya berkata bertambah God banyak, said to you multiply. Tuhan berkata kepada Anda bertambah Mean, banyak. what's the meaning of multiply? Apa maksudnya bertambah banyak itu tadi? Mungkin kau bilang, Pak Pendeta, kita undangmu untuk khotbah, tapi kamu datang sini tanya saya. Amen. What does it? Berkembang biak. Berkembang biak. Oh, Bertambah kembang biak. that's multiply ya. Multiply. Multiply. Amen. Haleluya. Oke, lupakan anak-anak. Amen. Haleluya. Come back our daily life. Kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Amen. What is multiply mean? Apa itu artinya dari multiplikasi? Amin. Kalau Tuhan doa ya, kalau Tuhan bilang oke multiply, yang ibu bilang apa? Berkembang biak. Berkembang biak anak-anak cucu. Udah nikah belum? Jangan takut loh. Amin. Iya. So langsung kita bilang sama dia apa? Gak bisa udah nikah loh. Amin. Haleluya. So udah nikah. So when I say Tuhan ya, she can say oh ya. But what is the meaning of multiple to her? Tapi apa arti multiplikasi bagi dia? Karena itu saya bilang lupakan anak-anak. Amin. We just come back our daily things. Kita kembali ke kehidupan kita Power and sehari-hari. authority. Apa? Power and authority. Otoritas dan kuasa. Menangkan jiwa. Oh, jangan. Jangan saya bilang ya daily. Hari-hari Kehidupan yang sehari-hari. lipat ganda. Berlipat ganda. Apa itu lipat ganda? Ya multiply. Apa yang saya tahu? Armana lipat ganda. Armana. Ya berkatnya apa? Apa berkatnya? Itu saya mau. Amin. So multiply it means you have something. Multiplikasi berarti engkau menerima sesuatu. Contohnya ya, amin. Kamu jual soto, amin, soto. Tapi kamu nggak buka restoran, you have a small one ya. Apa? Jadi kamu jual sesuatu, tapi kamu tidak yang Indonesia Gerobak. Amin. Kamu jual soto gerobak, amin. So betul ya. Okay. So yeah, you teach me, I teach you. Okay. So I pray. Amin. So God say multiply. Tuhan berkata bermultiplikasi. Amin. So dia punya bisnis cuma apa? Jual soto, apa? Biasanya kalau jual soto gerobak. Gerobak ya. Iya, gerobak. Oke, dia cuma pakai itu aja. Amin. Mungkin satu hari dia dapat berapa dapat? Satu hari.
300.000. Ya, daily ya, jangan langsung ke sana ya. Oke, saya kasih 500.000 ya. Sampai kamu dapat untung. So sekarang Tuhan bilang, saya berkati kamu akan multiply. Artinya apa? Itu 500.000 langsung turun ke 200. Betul? Betul, itu multiply. Itu apa? Kurang. Tadi bilang iya. Amin. Gak tahu kamu di mana sekarang. Amin. Haleluya. So ya 500 kalau itu bilang multiply, itu 500 jadi berapa? 1 juta lagi. Ya, you beli 5, ya 10 juta. Itu yang multiply. Yang kamu ada yang 5.000 itu jadi 1 juta, besok itu jadi 2 juta, lusa itu jadi 3 juta. Amin. Itu berkembang. Yang kamu cuma yang pertama kamu cuma pakai satu gerobak untuk jual soto. Amin. Lama-lama kamu sudah ada tempat. Yang selama ini kamu sendiri yang jual, nanti lama-lama ya sudah ada orang karyawan. Itu Alkitab bilang multiply. Haleluya. Yohanes what I mean multiply. Sudah mengerti maksudnya bermultiplikasi? Why I'm asking because you should understand that. Kenapa saya terus bertanya? Supaya kalian mengerti. This is what God want to do in our life. Itu yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. The first word when God said bless and multiply, Kata pertama saat Tuhan berkatakan berkati dan it bermultiplikasi. means that's the word must take rooted in you and me. Itu artinya kata itu harus berakar dalam diri kalian dan saya. That's the word should work out in our life. Jadi kata itu harus berakar dalam hidup kita. That's the word that will raise you up. Kata itu harus mampu mengangkat kalian ke That's atas. the word that will move on in your life. Kata itu harus mampu bergerak dalam hidup kalian. That's the word that push you to go for. Kata itu yang mampu memampukan kalian untuk bergerak dalam hidup Because kalian. that's the first word the Lord speak to human being. Sebab itulah maka kata itu jadi kata yang pertama disampaikan kepada kita semua manusia. Amen. Hallelujah. First. Kata pertama. And Bible say Dan Alkitab berkata, fruitful and multiply. berbuah dan That's bermultiplikasi. why I say that's multiply. What is that fruitful? Apa itu artinya berbuah? Jangan bicara tentang anak-anak cucu-cucu ya. Ya, fruitful. Berbuah. What's that fruitful? Meaning. Apa itu berbuah What's artinya? it? Fruitful. Berbuah. What's fruitful mean? Kamu nggak jual buah, ya? Jangan pikir, saya jual buah-buahan, so bilang oke, fruitful. What's the meaning fruitful? Apa itu artinya berbuah? Menghasilkan. 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 Apapun yang kamu nabur atau tanam itu nggak hilang. Amin. Itu nggak mati atau itu bertumbuh tapi tidak berhasil. Amin. Your hard work is not waste. Kerja keras Anda tidak akan pernah sia-sia. Amin. Your hard work produce blessing. Kerja keras Anda akan menghasilkan berkat. Amin. That's called that say fruitful. Itu yang dinamakan berbuah. Amin. You don't have anything. You don't have anything. Kamu tidak mempunyai apa-apa. Amin. But Tapi that whatever you do apapun yang kamu is lakukan always is making flow and increasing and itu increasing. selalu mengalir dan bertambah. Amen. That's called fruitful. Itu yang dinamakan berbuah. Amen. You are not only in a circle. Jadi kalian tidak ada dalam lingkaran. Amen. Hallelujah. You are not same as before. Kalian tidak sama seperti sebelumnya. Amen. Hallelujah. Yang 20 tahun lalu waktu terima Tuhan Yesus ya memang kamu kondisi begitu ya. Amin. Selalu hidup yang Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Sudah sampai 20 tahun masih doanya nggak berubah, masih bilang Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. So dalam 20 tahun proses apa terjadi dalam kehidupan kamu? Sebelum 20 tahunnya, yang pertama sampai akhir kita lihat apa kondisinya sama. Itu kita bisa bilang apa fruitful? No. Tak bisa. Harus ada perubahan. Definitely you should have the increasing. Kalian harus ada pertambahan. Amen. That's because that's not my word, that's God saying that. Itu
Itu bukan kata-kata daripada kata dari Alkitab. Tuhan The yang Lord mengatakan. who created us. Tuhan yang menciptakan kita. That's the Lord say. Itu yang Tuhan katakan. Fruitful and multiply. Berbuah dan bermultiplikasi. Not only that. Tidak hanya itu. Not only that. Tidak When you hanya go itu. to the same verses. Kalau kita kembali kepada ayat yang sama, Okay. And multiply and replace that earth and subdue penuhilah it bumi dan and taklukkanlah have itu, dominion over. berkuasalah atas itu. Amen. What's talk about? Dominion over. Berkuasalah, Dominion. berkuasalah. Amin. Kalau Mendominasi. berkuasa lah itu bukan ayat yang Mendominasi. tepat karena bahasa Indonesia agak beda. Amin. The real meaning of dominate is not like apa? Terjemahan Indonesianya mendominasi. 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 Memimpin. Ya, mean you take control. Jadi kalian yang mengambil alih. Jadi You terjemahan take Indonesianya kurang tepat. God bless you. Tuhan memberkati Anda. He said multiply Yang berkata and bermultiplikasi fruitful, dan berbuah. and God say you dominion over the earth. Kamu akan mendominasi seluruh bumi. Wah. Haleluya. Haleluya. Mungkin kamu datang dari kampung jauh. Amin. Rumah enggak mewah-mewah. Amin. Wah, dalam rumahmu tidak ada swimming pool. Tidak ada kolam renang. Amin. You punya rumah kayu, very simple. Rumah kayu, very simple house. Very simple house. Ya, rumah kayu, rumah yang sangat simpel. Amin. Rumah yang sangat You sederhana. came from there. Kalian datang dari sana. But God give you dominion authority. Tapi Tuhan berikan kalian otoritas untuk It means mendominasi. you are ruling Berarti over me. kalian akan memimpin dalam segala hal. Listen carefully. When God said you have a dominion authority, Saat Tuhan berkata kalian akan punya otoritas yang He mendominasi, say bless berkata, and multiply diberkati dan and bermultiplikasi fruitful dan berbuah and have dominion authority on earth. dan punya otoritas yang mendominasi di muka It bumi. means the Lord what given to you. Itu maksudnya apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Amen. Hallelujah. It means that nothing going to take back from you. Itu berarti apa yang Tuhan berikan kepada Anda tidak ada yang akan ditarik kembali. Nobody can steal it from you. Tidak ada yang bisa mencuri itu semua dari Anda. Because the Lord gives you dominion authority. Karena Tuhan berikan kepada Anda otoritas yang mendominasi. I'll give you one example. Saya berikan sebuah contoh. If you have, I think, 4 or 5 years children, Jika kalian punya 4 or 5 years 4 atau old, 5 anak, bukan, atau 5 5 tahun anak, yang kecil ya. atau 4 atau 5 Mungkin ada yang neighbor ya, yang Mungkin tetangga, ada. ya, anak datang ke rumah kamu ya. Tapi kamu beli mainan, ya, kamu beli mainan, kasih anak dia main-main ya, dia main. Begitu yang anak lain masuk, dia mau ambil, anak kamu kasih nggak? Kasih nggak? Wah, dia bilang apa? Pelit. Dia nggak mau kasih, dia tarik, amin, dia tarik, dia tolak, dia nggak mau kasih, dia ambil, amin, dia bilang gini saya punya, dia nggak mau kasih, amin. But he don't know the real things. Tapi dia tak tahu yang sebenarnya. But when he see in a spiritual man, Tapi jika kita melihat dalam etika spiritual, that is his dominion, itu adalah dominasi. because that belongs to him. Karena itu untuknya, miliknya Anda. Amin. His father, the parents buy for him. Itu ayahnya atau orang tuanya yang memberikannya He untuknya. pray for he give to him. Orang tuanya memberikannya That's kepadanya. his property. Itu properti. Amen. He don't want to give to anybody. Dia tak mau berikan kepada siapapun. This is his dominion. Itu adalah kekuasaan He will take dominasinya. Dia akan mengambil He will kembali. take that. Dia akan mengambil He don't kembali. want to give. Dia tak mau memberikan. Amen. You take and hide that. Dia akan mengambil dan memberikan. That's called dominion. Itu yang disebut oleh itu disebut dominasi. But the baby he show the dominion on the toys. Tapi seorang bayi Amen. dia Yeah. punya dominasi pada He show the dominion on the toys. oleh Ya. mainan. Ya. Dia tunjukkan dia punya dominion apa atas mainan. Atas mainan. Itu aja. Amen. Tapi but the Lord give us the dominion. Tapi Tuhan memberikan kita dominasi. He got the dominion authority. Itu disebut otoritas dominasi. It means that you can protect that what the Lord bless you.
Itu berarti Anda bisa melindungi apa yang Tuhan telah memberkati Anda. You understand what I mean? Apa Anda mengerti maksudnya? Kita semua seperti bingung ya. Belum mengerti ya? Mengerti ya? Oke, haleluya. Apapun yang Tuhan sudah kasih ke kamu, amin. Kamu Tuhan kasih itu you punya domain authority untuk jaga itu, untuk keep it. Kamu punya otoritas dominasi untuk menjaga itu, untuk Amin. menyimpan itu. No any other things can steal from you. Jadi tidak ada satu pun yang bisa mencuri dari That mereka. is your domain authority. Itulah otoritas dominasi. Amen. Hallelujah. But still that the domain authority in us. Tapi otoritas dominasi dalam kita Ada nggak dalam kita? ada nggak dalam kita? Oke. Kalau kita lihat ayat Kejadian ya. Oke, Tuhan bicara pada Adam dan Eve. Kalau kita lihat, ya itu domain authority masih ada pada mereka Adam dan Eve atau hilang. Ada pada mereka atau hilang. Apa yang otoritas yang Tuhan kasih ke mereka? Ada yang jawab aja, Pastor. Hah? Ada. Oke, waktu Tuhan ciptakan mereka, Tuhan taruh mereka di mana? Di pasar borong? Hah? Apa? Di Taman Eden. Betul kan? Ya. Ada satu saat, amin, they come out from there. Betul kan? Ada suatu saat mereka keluar dari taman. Mereka sudah keluar dari sana kan? Kenapa? Apa? Dosa. You have to understand that. Anda harus mengerti itu. So, when they at the dominant authority, Jadi saat mereka dalam otoritas yang mendominasi, they are in the best place. mereka berada dalam tempat yang terbaik, Garden of Eden. di Taman Eden. So when they fall in a sin, Saat mereka jatuh ke dalam dosa, amen, hallelujah, it means they don't have the domain authority anymore. mereka tidak punya otoritas yang mendominasi lagi. That domain authority goes to Otoritas someone. dominasi itu pergi ke orang yang lain. Siapa? Orang lain itu siapa? Siapa orang yang lain itu? Apa? Iblis. Ada yang menjawab. Iblis, betul. Amen. So because the Adam and Eve when they was in a garden of Eden, Jadi karena Adam dan Hawa saat mereka berada di Taman Eden, amen. So when the devil enters them, saat iblis mengetes mereka, when they are failed, saat mereka gagal, they cannot rule everything. mereka nggak bisa memerintah atas segala Amen. sesuatu. But before that, the Lord given all the best to them, Tapi sebelumnya Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk all mereka. goodness for them. Tuhan memberikan semua kebaikan untuk And mereka. God said, "You rule this. Dan Tuhan berkata kamu memerintah atas You semua. take control Kamu everything. yang mengambil kontrol dari It's semua. all belongs to you. Itu semua milik You kepunyaan. don't give to anybody. Kamu nggak perlu kasih lagi If siapa. anybody come to take it, Kalau ada seseorang yang datang ke you rumah use your domain authority kamu pakai atas dominasimu. because this is given to you. Karena ini semua kuberikan kepada. But they fall in a sin. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. So it means they don't have the domain authority anymore. Jadi saat itu mereka tidak punya otoritas yang mendominasi itu lagi. It means they are lost. Mereka kehilangan. They are lost. Mereka kehilangan. Someone cheated them. Seseorang menipu mereka. Amen. So the devil cheated them. Jadi iblis menipu mereka. And the devil take back the domain authority what Dan God iblis given them. mengambil otoritas dominasi milik mereka. So when they lost the domain Jadi saat authority, mereka kehilangan otoritas dominasi, they not capable to stand or stay in a garden of Eden. mereka tidak punya kemampuan untuk tetap berada di Taman Eden. Because if you want to be in a garden of Eden, you have to be a ruler. Karena kalau Anda ingin berada di Taman Eden, mereka harus punya kemampuan You untuk should have the domain berada. authority. Karena harus punya otoritas dominasi. But now you lost it. Tapi sekarang mereka kehilangan It semuanya. means that you have to come out. Itu berarti mereka harus keluar. It means they lost. Itu berarti mereka kehilangan. Now you understand? Karena kalian ngerti? Ya. Oh. Yeah. Understand? Yes. Very good. If you understand, I'm very happy. If you're not understanding that, waste. Amen? Hallelujah. So when the dominant authority is lost, Jadi saat mereka kehilangan otoritas the dominasi devil mereka, taking the dominant authority, iblis mengambil otoritas dominasi itu, then they have to come out from dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Garden of Eden. They have to come out. Amen? So earlier, they have dominant authority. Jadi pada mulanya mereka mempunyai otoritas yang They mendominasi. have peace, they have joy, they have everything. Mereka punya damai, mereka punya sukacita, mereka punya When they semuanya. lost, Tapi saat mereka kehilangan, what other thing replace? apa yang menggantikan dalam hidup mereka? Apa itu? Apa itu? Yang menggantikan damai, yang menggantikan sukacita itu apa itu? Apa yang ganti? Dulu kan mereka damai sejahtera, peaceful life ya, enjoy semua. Amin, haleluya. Mereka nggak usah apa keringatan. Amin.
masih walaupun masih kelihatan. Amin. Ya dulu ada di Garden Eden enggak pakai AC, tapi masih dingin. Iya, ini pakai AC, tapi masih panas. Amin. Ya kenapa? Ya. I make you understand easily. Amin. We lost. So when we lost the goodness, what I think I replace the increase. Apa yang mengambil alih tempat itu akhirnya? Apa itu? Kutuk. Kutuk. Okay, can you explain kutuk? Kalian bisa jelaskan kok? Apa? Masalah. Masalah. Amin. Ya. Kalau you ke India, ada dosa masalah. Kalau ke India Itu nama masalah. Ya, kamu masalah. Amin. Apa dosa kan? Dosa tambah masalah. Kalau you ke India, kamu bisa makan apa dosa sama masalah. Lu kita nggak takut dosa masalah. Kita dosa habis. Amin. Ini makan India. Amin. Oke. So dosa dan masalah apa lagi? Dosa masalah. Apa lagi? Replace. Apa? Mau. Dead. Apa lagi? Kesusahan. Suffering. Apa lagi? Sakitan. Penyakit. Apa lagi? Apa? Utang. Utang dong. Itu yang penting. Selalu kita doa Tuhan. Pagi-pagi sudah bangun kita bilang Tuhan. Hari saya mau minta Tuhan. Saya nggak mau nanti apa dari bank BCA ada telepon. Hari ini kamu bayar utang. Amin. Saya nggak mau Tuhan. Kalau dia telepon dari bank udah takut peduli. Kalau udah mau bayar. Amin. Kalau dia telepon dia bilang, oh, you punya utang semua lunas, you mau pinjam lagi bisa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kalau itu waktu kamu ada di Taman Eden. Taman Eden. Amin. Sekarang kamu di mana? Di luar Taman Eden. Ini nama apa? Apa? Kebraun. Haleluya. Amin. Ini apa? Kebraun. Ya, kamu sekarang tidak ada di Taman Eden. Kamu ada di mana? Brown. Pasti dong. Kamu di Taman Eden, ya biasanya telepon dia bilang utang lunas, pinjam lagi. Karena kamu di sini, dia telepon, bayar utang. So you think, what's the replacing the increase? Apa yang mengambil alih? Yang You're menggantikan? not multiply anymore. Kamu tidak bermultiplikasi. You're not blessed anymore. Kamu tidak diberkati lagi. Because you come out from Eden. Karena kalian keluar dari Eden. Eden. I mean, you come out from there. Kalian keluar dari Taman So Eden. because you come out from there, Karena kalian keluar dari Taman Eden. because you lost the dominion Karena authority, kalian kehilangan atas yang it means berbeda. there are many things replacing in your life. Itu berarti ada banyak hal yang menggantikan lagi. All negative things are replacing. Dan semua hal negatif itu yang menggantikan. That's why we say apa masalah, apa sakit, penyakit, apa lagi, apa utang lagi, apa macam-macam masalah keluarga, cerai lah, putus lah, nikah, macam-macam. I mean, it's all is replacing Itu negative semua yang menggantikan adalah hal yang negatif. because we lost the dominion. Karena kita kehilangan otoritas yang mendominasi itu tadi. Amen. Amin. Hallelujah. Now I want to ask you. The Adam and Eve, they lost the dominion authority. Ada dan Hawa mereka kehilangan otoritas yang mendominasi mereka. What about you? Bagaimana dengan kalian? Did we have the dominion authority? Apakah kita punya otoritas yang mendominasi itu tadi? No. Atau tidak? Jujur ya. Jujur. Can you tell me? Bisakah kalian beritahu pada saya? Sekarang yang dominion authority did you have kamu? Kalian punya nggak otoritas yang mendominasi itu tadi? Baru hari ini kita dengar dominion authority pastor langsung tanya bagaimana mau bisa jawab ya? For example. Contoh. Ya saya minum dulu ya. Oke. I asking the Saya dominion bertanya. authority Otoritas yang mendominasi itu that what the Lord given earlier. yang Tuhan berikan pada I mulanya. asking the dominion Saya authority bertanya. even though the Adam and Eve they lost. Sekalipun ada berapa atau I tidak? asking did you have the dominion authority? Sekarang saya bertanya, apakah kalian punya otoritas mendominasi itu atau tidak? That one I can give example. Ya. Yeah.
How you say yes? Bagaimana Anda bisa berkata iya? Pengorbanan Tuhan Yesus. Okay. Very good. Setiap apa yang saya kerjakan diberkati Tuhan dan berhasil. Artinya? Artinya kalau saya bekerja, saya mendapatkan berhasil. Enggak, saya tanya, ibu ada dominion authority atau sekarang? Itu yang ibu dari. Percayaannya enggak. Otoritas. Hah? Kuasa lain. Oke, itu kuasa lain. Saya nggak bicara tentang kuasa. Dominion authority. Tadi bapak mau ambil yang dikasih, betul kan? Nah, itu dominion. Masih di mana? Yang nggak betul juga apa aja dicapai, yang masih. Tadi bapak mau ambil yang dikasih. Saya udah tak terlalu ini. Itu dominion. Amin. Itu bukan kuasanya. Ini bukan kuasanya. Itu dominion. Menguasai, Pak. Apa? Menguasai. Menguasai. Amin. Nah, saya mau tanya, sekarang kamu ada nggak itu dominion authority? Menguasai. Ada nggak? Ada. Ada. How you say? Kenapa? Berkata ada. Ya, kita bisa memilih mengambil keputusan. Yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Misalnya setiap manusia pasti punya yang dominisi. Jadi lain-lain. Maksudnya dominisi yang negatif tidak ada ya? Dominisi yang negatif ke kita maksudnya. Yang menguasai kita. Saya bilang ya, salah pun nggak apa-apa. So, waktu kenapa mereka bisa bicara? Artinya mereka udah mulai pikir. Amin. Waktu kamu pikir ya kamu bisa dapat yang tepat. Karena nanti kita harus bicara. Bukan kita dengar dia bicara we have to think. Amin. Haleluya. I believe, I said yes. The Lord already given the dominion authority to us. Amen. When Jesus came this world, the first Adam when they sinned, there was the dominion authority. Bible says the second Adam, Jesus, he came and he returned back the dominion authority. Amen. Hallelujah. So now I can say yes, we have the dominion authority. Jadi saat ini saya bisa berkata ya. Okay. If you say yes, we have the dominion authority. Saat kalian berkata ya, kita punya otoritas mendominasi. If you have the dominion authority, Jika kalian punya otoritas mendominasi. amen. If you have the dominion Jika kalian authority, punya otoritas mendominasi. you understand what I mean? You understand what I mean? Kalian mengerti maksud saya? Kalau masih kamu ada yang dominion authority, Kalau kalian masih punya otoritas yang mendominasi tadi, kenapa kita masih sakit? kenapa kita masih sakit? Kenapa kita masih ada masalah? Kenapa kita masih ada utang di bank? Kenapa? Ada yang menjawab, karena kita masih hidup. Kenapa? Ada masalah. Very good, you see, very good. Jawabannya sangat bagus. Nah, itu yang kita jawab. Baru bicara. Amen. So, what I'm saying, kalau kita sudah ada dominion Kalau kita authority, sudah ada otoritas yang mendominasi, amen. Why you always asking to someone? kenapa Anda selalu minta kepada orang yang lain? Holy Spirit, Berdoalah untuk saya. Berdoalah untuk saya. why? Kenapa? Why? Kenapa? Tidak percaya. Why? Tidak percaya. Tidak percaya diri. It means you have the dominion authority on you Otoritas yang mendominasi dalam diri kalian. as you pray to God Saat kalian berdoa kepada and Tuhan, you will receive healing. kalian akan menerima kesembuhan. It means Itu berarti you will rule. The Son said dominion authority kalian over akan earth. memerintah. Amen. Over earth. Karena Tuhan berkata menguasai bumi. Amen. It means all the problem is under the sky. Itu berarti semua masalah itu berada di bawah. All the problem, whatever, sickness, financial problem, everything is under the sky. Jadi apapun itu masalah yang mau buta, sakit penyakit, apapun itu semua berada di bawah. So you have the dominion authority. Jadi Anda punya otoritas yang mendominasi Over earth. atas bumi. It means you can overcome that. Jadi berarti kalian bisa mengalahkan itu semua. Betul? 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 If you have a sick, Kalau kalian punya sakit, you have the dominion authority. otoritas dominasi, You use the dominion authority. kalian pakai itu otoritas We can say dominasi itu. that I have the Kita dominion bisa authority. mengatakan saya punya otoritas
I take back the dominion authority. Saya mengambil Please, kembali Lord, give me the dominasi. dominion authority. Tuhan memberikan atas Give the dominasi. dominion authority. Dengan atas dominasi I ini, cast out in the name of Jesus. saya mengusir dalam nama Tuhan The Yesus. problem, the sickness, not going to overwhelm me. Masalah-masalah ini saya bilang tidak akan mengontrol hidup. The Tidak akan sickness. menguasai hidup. The sickness not overwhelm me. Sakit penyakit itu tidak akan menguasai aku. Tidak akan mendebat. It's overwhelm me. Overwhelm. Overall, itu tidak ada dalam diriku seluruhnya. No. What mean overwhelm? Seluruhnya tidak menguasai. Tidak menguasai. Overwhelm. It's never overrule you. Tidak bisa tidak akan menguasai. Menguasai. Why? Because you have the dominion. Kenapa? Karena kalian punya otoritas yang mendominasi. Amen. In Psalm chapter 23, Di Mazmur ya, 23, pasal 23. Bible says, Alkitab berkata, the Lord prepared a table in front of enemies. Tuhan telah menyiapkan meja bagi kita di hadapan para lawan kita. Amen. Hallelujah. In front of enemies. Di hadapan lawan kita. Jangan sorry me. Dan mengerti maksud Artinya, saya? Artinya, the Lord prepared the table Tuhan mempersiapkan mejanya in front of enemies. di hadapan para lawan kita. It means God bless you Tuhan memberkati kita in front of enemies. di hadapan para lawan. God give you everything. Tuhan memberikan kita semuanya di hadapan para lawan kita. Amen. There's a multiply take place in your life. Ada multiplikasi yang ada In front of enemies. di hadapan para musuh. The enemies cannot do anything in your life. Para musuh kan tidak bisa melakukan apapun dalam hidup. Cannot do anything. Tidak bisa melakukan apapun. But the Lord bless. Tuhan memberkati, 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 memberkati. Bless, 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 bless. Memberkati, memberkati. Bless, bless, bless. Memberkati, memberkati. Sampai ngomong begini. Amin. Amen. I'm not talking about physics. In the blessing. Dia tidak berbicara fisik, dia berbicara berkatnya. There was a time. Apa? Reckon basic. No. Amen. No. Sekarang apa? Sekarang apa? Dulu apa? No. Sekarang? Plus. Plus. Satu M katanya. Ah, cukup satu ya. Apa? 1 triliun. 1 triliun cukup. Halo, you bilang saya heaven. No, this is not joke ya. Ini bukan bercandaan. This is joke. Yeah. It's all depend how your faith. Itu semua bergantung kepada bagaimana imannya. Because you are ruling person. Karena kalian adalah orang yang menguasai pemerintah. Amen. Hallelujah. You are the domain authority. Kalian punya otoritas yang mendominasi. Meaning, when you flow in your domain authority, Saat kalian full dalam otoritas yang you are mendominasi. no minus. Kalian tidak dapat kata minus. It's plus. Sudah ada kata plus. It's big, so big. Nanti apa? 1 Amin. Amen. Amin. 1 trillion. That will plus. Betul? Oh, cukup Pak. Saya 1 triliun. Gitu ya. Because that's your dominion. Karena itu ada dominasi kalian. That's your dominion. Itu ada dominasi We kalian. have to feel it there. Kita punya kemampuan itu. No. When Jesus returned back the dominion. Tuhan Yesus mengembalikan otoritas yang mendominasi itu tadi. Saya akan jelaskan kepada kalian. Amen. Hallelujah. When Jesus 40 days fast and pray. Saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Amen. 40 days fast and pray. Saat dia berpuasa dan berdoa 40 hari He's lamanya. so hungry. Dia merasa sangat lapar. He come down to find apa nasi goreng gila atau nasi kudu, Dia turun dan mencari makan. amin, atau apa atau nasi padang apa. Betul ya? Kalau kita bilang dia lapar, amin. Dia selesai 40 days dia lapar, so dia turun sekali. Waktu dia turun, siapa kemudian? Iblis. Iblis. Kemudian bicara apa? Dia sudah bikin teh tarik apa kopi 3-in-1. Biryani, ya. Biryani. Bukan biryani ya, biryani. Amin. Dia sudah apa siap kopi untuk dia. Betul? Betul? Betul ya? Apa? Mencobai. Saya nggak tanya dia. Apa? Hah? Coba apa? Lapar. Amin. So the devils know he's so hungry. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat lapar. He's so hungry. Dia sangat lapar.
Amen. Hallelujah. So now the devil said to Jesus, Jadi iblis itu berkata kepada saya, Jesus, you're so hungry. kamu sangat lapar. You're so hungry. Ya, kamu sangat You need lapar. food. Kamu butuh makanan. If you come down, you mau cari apa yang sudah tutup, itu Kang Sengamat baru buka. You mau cari sudah nggak bisa. Amin. Kalau you mau cari makan-makan sudah nggak bisa karena semua restoran sudah tutup. Amin. Ini sudah malam. Amin. Sudah. Saya dulu ya. Ini waktu saya sama istri, anak-anak kita ke Kudus. Ini sudah lama. Ke Kudus, habis pelayanan kita makan nggak ada restoran, semua tutup. Semua tutup. Itu jam 8, jam 9 udah tutup. So ada satu warung ya cuma dijual yang dipakai tenda ya, pakai tenda ya. Cuma itu satu-satunya ada. Yang mau makan dari situ, kalau tidak ya nggak bisa. So yang ada saya bilang pastor, ya itu yang tempatnya yang cuma ada kita harus makan di sana. Oke? Tapi satu condition ya. Satu kondisi. Satu kondisi ya. Makan di sana tapi jangan lihat bawah. Makan di sana tapi jangan lihat di bawah. Bukan jangan lihat Oh, bawah. jangan lihat bawah. Jangan lihat bawah. Ya, saya sama mengerti. saya kasih tahu ke istri. Saya bilang sama istri, ya cuma ini yang ada. So mau kita makan, kalau tidak, ini tidak makan sampai besok pagi baru bisa makan. Ya, so kita harus makan di sana. Tapi satu hal, kamu jangan lihat bawah. Amin. Ya, kita apa ada di meja, apa yang kita pesan ya kita makan itu aja sudah. Jangan lihat bawah. Jangan lihat. Begitu dia duduk langsung dia lihat bawah. Yang minta George, yang minta nggak bisa makan. Amin. Dia harus makan. Ya sampai kita ke kamar sampai malam dia masih minta nggak bisa makan. Kenapa? Terus dia udah take control in the mind. Jadi kita sudah pernah beralih. Amin. Ya, sometimes we also in that manner. Jadi karena kita tuh seperti itu. But the devil said to Jadi Jesus, iblis berkata you're kepada so Yesus, hungry, kau sangat lapar. you can change the stone become bread. Kamu bisa mengubah batu menjadi roti. Amen. You can do that. Kamu bisa So melakukan he itu. said, nah, you can change it and you can eat. Iblis berkata, ya kamu bisa mengubah batu menjadi roti, kamu bisa memakannya. Itu nggak salah ya? Itu nggak salah ya? Betul kan? Itu nggak salah. Amin. Karena Yesus lapar. Itu iblis tahu Yesus lapar. Amin. Ya dia suruh makan. Ya, you ubah batu dan makan roti. Itu aja bisa. Tapi Tuhan enggak lakukan itu. Kenapa? God never obey that and eat. Tuhan tidak pernah menuruti And he never changed the stone become bread. jadi tidak pernah mengubah batu menjadi roti. Why? Kenapa? Tuhan tak mau diperintah iblis. Tuhan tidak memberitahu iblis. Perintah iblis. Oke, hampir sama. See, Jesus know Dan jadi what is iblis the tahu deep meaning of it. apa itu kedalaman makna taat. See, the devil is very tactic person. Jadi iblis itu orang yang sangat penuh dengan taktik. I mean, he's very tactic. Iblis itu penuh dengan taktik. Amen. Hallelujah. So, in such a manner, he said to Jesus, you are hungry, you can change the stone become bread. Jadi saat itu ia berkata kepada Tuhan dalam suatu etika bahwa kamu bisa mengubah roti batu menjadi roti kalau kamu bisa makan. You know, earlier I said the first Adam, he lost the dominion authority Pada to mulanya this. saya berkata ada yang pertama kehilangan otoritas I dominasi. mean, now the devil speak to Jesus, that dominion authority. Sekarang iblis berkata kepada Tuhan Yesus dengan otoritas dominasi yang Amen. dirasakan. That dominion authority not belongs to him. That dominion authority not belongs to Otoritas him. dominasi itu tidak ditujukan kepadanya. No. Tidak, This dominion authority not belongs to him. bukan misalnya. Amen. This dominion authority belongs to Adam and Eve. Otoritas dominasi ini seharusnya menjadi milik He's kepunyaan still Adam dan there. Hawa. Dia mengambilnya, dia I mean, memilikinya. still from there. Dia memilikinya dari And mereka. he want use the dominion authority to Jesus. Dan bahkan dia menggunakan otoritas dominasi itu kepada Jesus came here to take back the dominion authority to give to us. Yesus datang kembali untuk mengambil otoritas dominasi itu kembali dan memberikannya kepada kita. But what the devil tried to do here Tapi apa yang coba dilakukan iblis dalam hal ini? that is his own tactic. Iblis melakukan banyak taktik. So Semuanya he taktik. used the dominion Jadi authority dia menggunakan otoritas dominasi itu tadi to control Jesus. untuk mengontrol Yesus. If Jesus did it, Kalau Tuhan Yesus, if Jesus did it, kalau
Jesus cannot take back the dominion authority. Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa mengambil kembali otoritas dan He cannot take back. Dia tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Because the devil is already rule of Karena iblis itu dominion over Jesus. sudah memerintah dan mendominasi atas diri Tuhan Yesus. That's what Jesus said. Karena itu Yesus berkata, That man who cannot live only by bread, he can live only satu jauh. Tuhan, jadi manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari kata Yesus. Betul? Itu roti. Bilang apa? Amen. Dari firman. The man not only live by bread, but Manusia hidup bukan hanya dari roti he saja, live by tetapi the word of God. dari firman Tuhan. Amen. When he say that, Saat Yesus mengatakan itu, that's the place where Jesus take back the dominion authority itu from tempatnya saat Tuhan Yesus mengambil kembali otoritas dominasi dari He iblis itu. take back that. Tuhan Yesus mengambil itu kembali. From that day onward. From that day onward. Dari hari itu, dari satu kata itu, Amen. The devil cannot touch this anymore. iblis tidak bisa menyentuh Yesus kembali. Because he already take back the dominion. Karena Tuhan Yesus telah mengambil kembali otoritas dominasi. Amen. So he take back the dominion authority on the devil Mengambil kembali otoritas dominasi dari iblis and he return to dan dia mengembalikannya kepada kembalikannya kepada siapa? kita semua. Amen. Amin. Kita semua. Mengerti? Sekarang kita punya dominion authority. Otoritas dominasi. Tapi kita sadar nggak? Itu masalah. Ada nggak kita sadar yang dominion authority ada pada kita? Kita nggak sadar. Amin. Kenapa kita nggak sadar? Kita masih ada banyak masalah. Jadi saya bilang ini masalah semua dari siapa? Dari iblis. Karena dia pegang dominion authority. Amin. Tapi sekarang kita sudah ada dominion authority. Karena kita nggak sadar, tapi kita masih the devil ya, masih maintaining masalah-masalah dia atas orang. Iblis masih memiliki. Kita itu mengatur masalah-masalah yang dimasukkan di dalam kita. You understand what I mean? Dia mengatur masalah-masalah yang dimasukkan di dalam kita. You understand what I mean? Kalian mengerti maksud pastor? Mengerti? Amin. Halo, semua masih ada di sini? Masih ada? Oh. Amin. You and me, we have the dominion authority. Jadi Anda dan saya kita mempunyai otoritas yang But mendominasi we itu kan. never realize. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. That's why the same problem are taking place in our life. Karena itu masalah selalu mengambil alih dalam diri kita. The problem never finish. Masalah nggak pernah selesai. That's why she say, ya kita masih di bumi, ya pasti ada masalah. Amin. Haleluya. But God gave the dominion authority. Tapi Tuhan memberikan kepada kita otoritas And yang God said, I put the table in front of the demon. Tuhan berkata, aku memberikan meja kalian meja di depan para lawan Amen. kalian. So the devil cannot take your blessing. Jadi iblis tidak bisa mengambil berkat kalian. Cannot take it. Tidak bisa mengambilnya. Because you have the dominion authority. Karena kalian punya otoritas yang mendominasi itu tadi. Anybody want to take it? Jadi kalau ada siapapun yang mau mengambilnya, Banyak CCTV. Banyak CCTV. Amin. Hey, bang gak bisa. Amin. Langsung. Kita nggak sampai. Tuh, amin. Waktu saya terima Tuhan Yesus ya, 1983. So, itu waktu itu saya masih member of the church, believers ya. pastor waktu itu masih anggota gereja Jemaat Itu Gereja. 94 something. Saya masih kerja di salah satu pabrik oil palm ya, Tahun minyak 1994. kelapa sawit. Akhirnya, Ya, so saya masih di perumahan di perumahan perusahaan. perusahaan. Ya, so sorry saya the evening I went to shop to buy something. Setiap sore dia ke toko untuk membeli sesuatu. But there's a Chinese shops. Tapi ada toko Cina. Yeah, the house he made like a shop, Rumahnya dia buat seperti toko. the provision shop. Provision, beras, gula, macam-macam. So, yeah, I went in. Jadi dia masuk ke dalamnya. Nobody there. Nggak ada orang di dalam. Nobody there. The children and the mom all there in the rooms. They're talking. I don't know what's happening. Anaknya, mamanya semua di kamar, mereka ngobrol sendiri. Ah, Mereka ini. ngapain. I saw the bundle of money.
Dan dia melihat bundelan uang. All 50 ringgit Malaysia. Semuanya 50.000 Malaysia. Bundle Itu dalam bundelan. is just put it there. Itu terletak bebas di sana. Yang dulu mana ada CCTV? Nggak ada CCTV. Nggak ada apa. Amin. So waktu saya masuk mereka nggak tahu karena mereka semua dalam kamar. Amin. So saya masuk, saya bisa lihat uangnya. Wah, duit. Wah, bagaimana perasaannya? Saya masih kerja di pabrik. Amin. Haleluya. Ya, saya perlu uang. Saya lihat uang itu ya. Wah, wonder. So I can feel that what say, hey, you need money, take it. Saya bisa merasakan suara mereka dalam saya. Jadi kamu butuh uang. Take Ambil it. itu. Nobody seeing it. Gak ada yang melihat di She sini. don't know. Mereka nggak tahu. You Mereka can nggak take tahu. it. Kamu bisa ambil itu. Amen. Wow, I feel that. Tuh, saya merasakan itu. My mind to change. Pikiran saya berubah. But suddenly God says, Tapi seketika Tuhan berkata, no. tidak, You jangan. accept God. Kamu telah menerima Tuhan. I mean, you are Christians right now. Kamu sekarang orang Kristen. I mean, you shouldn't do that. Kamu tidak boleh melakukan hal I itu. mean, you call and tell them. Kamu panggil dan kasih tahu mereka. There's a two wise. There's a Ada two dua wise. suara. I mean, this is my decision right now. Satunya adalah keputusan saya sekarang. Where to follow. Where to follow. Kemana saya harus ini? So, and very strongly, devil say you can take it. Jadi iblis berkata sangat kuat kepada saudara itu, That kamu harus is my mengambilnya. dominion authority. That is my dominion Itulah authority. otoritas yang mendominasi saya. I say no. Saya berkata I'm tidak. not going to take it. Saya tidak akan mengambil itu. And I call them. Dan saya mengambil mereka. I say, see, your money is Dan there. saya berkata kepada mereka, uangmu tetap di sana. She said, thank you so much. Dia berkata terima kasih sekali. Any other people, Kalau orang yang lain, the money gone. nanti uangmu akan hilang. My dear brothers and sisters. Saudaraku sekalian, dominion. itulah otoritas yang mendominasi Amen. kita. So Jesus is take back the dominion authority from the devil Jadi Tuhan Yesus mengambil otoritas yang mendominasi dari and iblis kembali he give to us. dan memberikannya kepada kita. Amen. Hallelujah. It means you have the dominion authority. Anda mempunyai otoritas yang Whatever mendominasi comes kita. in your life, Apapun yang datang dari kita, whatever take place in your life, apapun yang mengambil alih dari whatever kita, problems, apapun masalahnya, you can pray and you can fight it. kamu bisa berdoa dan melawan itu semua. You can confess. Kamu bisa mengakui, I mean, you can overcome. kamu bisa mengalahkan itu semua. Amen. So the dominion authority Jadi otoritas yang mendominasi make you to success, membuat Anda menjadi sukses, make you to get healed and restore. membuat Anda menjadi disembuhkan. So dan the dominion dipulihkan. authority Jadi dominasi otoritas dominasi take you itu to another level. membawa Anda kepada level yang lain. But we have to realize Tapi kita harus menyadari we have the dominion. bahwa kita mempunyai otoritas yang mendominasi You kita. understand? Apa kalian Are mengerti? you understand? Now you believe you have the dominion authority. Sekarang kalian percaya kalian punya otoritas yang mendominasi? Amen. Amin. You believe that? You believe that? Kalian percaya? I swear. Kalian percaya? I swear. If you pray for something, did you believe God will answer it? Apakah kalian percaya kalau kalian berdoa untuk sesuatu dan Tuhan akan menjawabnya? Amen. If you believe, if I have sick, when I pray myself the dominion authority, I'm going to get healed. Are you believe that? Kalian percaya kalau kalian punya sakit, kalian berdoa dengan otoritas dominasi Tuhan itu akan sembuh. Dan kalian akan menerimanya. Amin. Amen. Okay. When you have financial problems, Saat kalian punya masalah keuangan, so when you pray with the dominion authority, saat kalian berdoa dengan otoritas yang mendominasi tadi, so the problem going to solve. Did you believe masalah itu that? akan selesai. Did you believe that? Kalian percaya itu semua? Amen. Amen. Amin. Now we are going to practice that. Sekarang kita akan melatih itu. Amen. Amin. Hallelujah. Amen. We are going to practice that right now. Sekarang kita akan melatih itu saat ini. Amen. You going to pray for yourself. Kalian akan berdoa untuk diri kalian sendiri. Today I'm not going to pray for you, Hari ini saya tidak akan berdoa untuk kalian semua. but we going to pray for ourselves. Tapi kita akan berdoa untuk diri kita But sendiri. I'm going to teach you. Tapi saya akan mengajar kalian. Amen. As you pray by faith, Saat kalian berdoa dengan iman. as you believe I have the dominion authority, Saat kalian percaya bahwa aku punya otoritas dominasi and Tuhan. as you pray with that, Dan saat kalian berdoa dengan itu, that's the solution comes. Amen. hasilnya akan lebih Amen. Hallelujah. Everybody stand up in the person. Just everybody stand up in the person of God. Semua orang berdiri dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Everybody stand up and close your eyes a moment. Semua orang berdiri dan menutup mata. Just close your eyes a moment. Oh, Rabaka, just meditate what God spoke to you right now. My dear sister, this is very important. God wants to make you wake up. God make you realize you and the dominion of God. You are not slave to someone. You don't need to ask anyone. You have to practice the authority God has given. You have to activate that authority because God already. The dominion of God is going to be like an aggressive. It's going to be aggressive. It's going to raise up in you. Whatever you say, whatever you confess, whatever you release, that's going to happen right now. Because Bible says, whatever you release here, then seal in heaven. Whatever you tighten up here, then tighten up in heaven. It means you and the heaven work together. Let's work together. Whatever you release here, seal in heaven. You think that will happen? 100% that will happen in your life. I mean, 100% will take place in your life. Yeah. 100%. Name of Jesus. Okay, before we pray, imagine what is your problems right now. Because you have many problems. Okay, bring that problem and put in front of you. Okay, everybody close your eyes and bring your problems. Bring in front of you. Bring in front of you. I mean, whatever problem, even financial or sick or whatever, bring in front of you. So as you bring that, and now we are going to pray. We're going to say, Lord, Jesus, you already returned back the dominion authority. Return dominion authority. Lord, I command in the name of Jesus. The problem, what is I put in front, is no more. It's not going to overrule me. It's not going to overrule me. I cast out right now. I cast out right now. Now, Lord, I'm going to receive the replacing. I'm going to receive the blessing. I'm going to receive the multiply. And fruitful. And fruitful in every area. Even spiritually. Even in a physically. I'm going to receive the multiplication. This is the manner you will pray right now. You going to pray. And you're going to see the solution. Everybody goes out. Just speak to me. Just speak to me. In the name of Jesus. You just bring the problem in front of you. Okay? Whatever problem, even your financial problem, whatever it is, don't worry. Today is the solution day. Because the Lord made you realize you have the remedy. Bring it in front of you. And now, you're going to pray the manner I teach you. Amen? Yes, no? Then I say how to say that. Yeah, you pray right now. Let me say take position. And you pray. Everybody pray. Don't keep quiet. Don't see me. Everybody close your eyes.
and you Itu merasa dan terus berdoa. then what you say just will take this. Dan apa yang kalian rasakan itu yang sama If you doubt, if you doubt, kalau kamu ragu-ragu, Kalau kamu ragu-ragu itu ya, kalau kamu ragu-ragu, you're not kalian akan mendapatkan apa? Amin. You have to speak by faith. Kalian harus berkata dengan iman. Amen. And also you have to open your mouth and you have to speak it out. Buka mulut kalian dan mengatakan Speak it out. suara. Amen. The devil make you keep quiet. Iblis akan berkata itu tetap diam. Amen. But God always wants to Tapi speak itu to us. selalu ingin berkata So pray. So pray. Everybody raise up your hand. Everybody raise up your hand. Thank you.
Dengan otoritas yang mendominasi. Hey, but whatever you pray, whatever you cast out in the name of Apapun yang Jesus, kalian doakan, apapun yang kalian usahakan, that will happen. itu akan terjadi. That will happen. Heaven open for you. And your prayer is seen in the heaven. Dan kalian akan berdoa dan melihat Tuhan. Recognize the dominion of authority. Dengan otoritas dominasi itu. Recognize the dominion of Kenali otoritas authority. dominasi itu. Recognize the dominion of Kenali authority. otoritas dominasi itu. From today onward, Saat hari ini, you are going to see that take place in your life. kau akan melihat itu mengambil anda dari Because this is kau. the season. Karena inilah musim. This is the time. Ini saatnya, ini You have to waktunya. move the dominion. Kau harus bergerak dari otoritas You have dominasi. no more failure. Tidak lagi You kegagalan. have no more sickness. Tidak lagi penyakit. You are not lose your blessing. Kalian tidak akan kehilangan You are berkatnya. not unfaithful. Kalian tidak akan tidak berdua. You are not unfruitful. Kalian tidak akan tidak berdua. You are fruitful. Haleluya. Kalian akan berdua dan berdua. The name of Lord, I surrender them in your hand. Lord, aku serahkan mereka semua dalam tangan. I surrender each of them in your hand. Aku serahkan mereka semua dalam tangan. Lord, these are the children. You bring them together and release and make